Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Fitri Hidayah. Nomor induk mahasiswa 1925049 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang dibimbing oleh dosen pengampu Nurul Hidayati, SE, MSI. Adapun judul penelitian saya adalah pengaruh motivasi, komunikasi, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, yang meliputi sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, landasan teori. 1. Motivasi. Bagian-bagian dari motivasi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Tujuan motivasi. Kedua, komunikasi. Jenis-jenis komunikasi dan tujuan komunikasi. 3. Stres kerja. Kategori stres kerja. 4. Kepuasan kerja. Penyebab meningkatnya kepuasan kerja. Selanjutnya di bab 3 ada metode penelitian yang dibagi menjadi ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, jenis data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik analisis data. Baiklah, saya akan memulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik perusahaan maupun instansi selain itu. SDM juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan. Jadi, bisa dikatakan sebuah perusahaan dapat berkembang dengan sangat baik apabila di dalamnya memiliki banyak SDM yang berkompeten di bidangnya. Sebaiknya pula, apabila SDM yang bekerja di sebuah perusahaan itu tidak berkualitas, maka perkembangan perusahaan tersebut juga akan terhambat. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan komunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Fenomena ini sangat menarik bagi saya untuk dikaji lebih lanjut atau lebih mendalam. Sebagai contoh proposal penelitian saya, rumusan masalah, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. 3. Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. 4. Bagaimana pengaruh motivasi, komunikasi, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitiannya untuk memenuhi rumusan masalah tersebut. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis, yaitu manfaat teoritis. Dengan penelitian ini diharapkan penerapan dari ilmu yang telah diperoleh peneliti selama perkuliahan serta memperluas wawasan pengetahuan
dan pengalaman penelitian untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 2. Manfaat praktis. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan instansi pemerintah dalam mengevaluasi motivasi, komunikasi, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja pegawai pada instansi pemerintahan, terutama bagi Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. 3. Manfaat penelitian. Manfaat kebijakan, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai motivasi, komunikasi, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan instansi pemerintah. Bab 2. Landasan teori. Materi pertama di dalam landasan teori adalah motivasi. Definisi motivasi secara umum adalah sebagai suatu tujuan atau pendorong dan tujuan sebenarnya tersebut yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkan, baik itu secara positif maupun negatif. Faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu faktor internal, terdiri dari pembawaan individu, tingkat pendidikan, pengalaman masa lampau, keinginan atau harapan masa depan. Persepsi individu mengenai diri sendiri, seseorang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu banyak tergantung pada proses kognitif berupa persepsi. Faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu, yang terdiri dari lingkungan kerja, pemimpin dan kepemimpinannya, tuntutan perkembangan organisasi atau tugas, dorongan atau bimbingan atasan. Tujuan motivasi mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Jenis-jenis komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara penyampaiannya dan komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya dibagi pula menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi tertulis. Komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Tujuan komunikasi yaitu agar dapat mengenai orang lain dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenali dan memahami satu sama lain. Agar dapat diterima oleh orang lain, komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang kepada orang lain. Selanjutnya, stres kerja. Stres kerja adalah suatu tekanan akibat bekerja, juga akan mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi fisik seseorang, di mana tekanan itu berasal dari lingkungan pekerjaan tempat individu tersebut berada. Kategori stres kerja. Urusan stres kerja dialami melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja, mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan dan juga individu. Selanjutnya, kepuasan kerja.
Pengertian kepuasan kerja adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerjaan dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dan tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Meningkatnya kepuasan kerja yaitu memberikan fleksibilitas, mengurangi stres di perjalanan, buat waktu kerja lebih efektif, buat komunikasi menjadi lebih mudah, dorong gaya hidup sehat, ciptakan lingkungan yang positif untuk pertumbuhan, ciptakan rutinitas yang seru. Bab 3, metode penelitian, yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi yang digunakan dari penelitian saya yaitu kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu yang bertempatan di Jalan Ikhlas, Pasir Pengarayan. Populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generasional yang terdiri dari objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel. Menurut Sugiono, 2010 menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu jenis kuantitatif dan jenis kualitatif. Sumber data juga terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data, wawancara dan kuesioner. Definisi operasional. Variabel yang digunakan ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Instrumen penelitian. 1. Skala pengukuran. 2. Uji instrumen yang terbagi menjadi dua, yaitu uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen. Teknik analisis data. 1. Statistik deskriptif. 2. Uji asumsi klasik terbagi menjadi tiga, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas. 3. Analisis regresi berganda. 4. Uji koefisien determinasi atau bisa disebut R2. 5. Pengujian hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu uji T dan uji F. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Jika ada saran, mohon diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.